honest with you in a way I can't believe. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? Do you wipe them just for me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar-kabarnya teman-teman semua? Baiklah, saya di sini akan terima kasih dulu kepada teman-teman semua yang sudah menonton video-video saya. Sebelum saya di sini, saya akan melanjutkan materi saya, yaitu budaya organisasi sekolah efektif. Sebelum teman-teman semua ini sudah kenal saya apa belum? Pasti ada yang belum nih. Perkenalkan dulu, nama saya Sonia Hadismi dengan IPMA 1 IPA 191012 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan. Saya berasal dari Universitas Bengkulu. Sebelum ini tidak berlama-lama, baiklah, saya di sini akan langsung ke materi, yaitu konsep budaya organisasi sekolah efektif. Budaya sekolah atau madrasah merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil pertemuan antar nilai-nilai yang dianut oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut oleh keguruan dan karyawan yang ada di dalam sekolah. Nilai-nilai tersebut dibangun oleh pikiran manusia yang ada di dalam organisasi sekolah. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi bahan utama pembentuk budaya organisasi sekolah madrasah. Nilai merupakan suatu ukuran normatif yang mempengaruhi manusia untuk melaksanakan tindakan yang dihayatinya. Pengertian budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memperdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu karakteristik budaya organisasi. Menurut Susanto, karakteristik budaya organisasi: yang pertama, inisiatif individu; yang kedua, toleransi terhadap risiko; yang ketiga, pengarahan; yang keempat, integrasi; yang kelima, dukungan manajemen; yang keenam, pengawasan identitas; yang ketujuh, identitas; yang kedelapan, sistem penghargaan; yang kesembilan, toleransi terhadap konflik; dan yang terakhir, pola komunikasi. Menurut Rancamawati, terhadap 7 karakteristik yang budaya organisasi, yaitu inovasi dan pengambilan keputusan, perhatian dan kerincian, selanjutnya orientasi hasil, selanjutnya orientasi orang, orientasi tim, dan terakhir keagrafispan. Yang C, tipe budaya organisasi. Menurut Mandi dan Pramwix, budaya organisasi antara lain open and vertical system. Open and vertical system ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawaannya, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif, dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya otonomi pekerja sering, informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Yang kedua, closed and education scarta. Closed and education scarta ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dan para pemimpin yang otoraksi dan kuat. Yang ke D, unsur-unsur budaya. Dan yang ke E, fungsi budaya organisasi Fata. Budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan identitas organisasi anggotanya. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif, mempromosikan stabilitas sistem sosial. Yang ketiga, membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Sementara hikmat, fungsi budaya organisasi, yang pertama, membedakan diri organisasi yang lain. Yang kedua, identitas anggota seluruh organisasi. Yang ketiga, komitmen anggota yang di atas kepentingan bersama. Yang keempat, praktek sosial dan menyelidiki standar yang anggota harus lakukan dan katakan. Dan terakhir, serta mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Yang ke F, ciri-ciri budaya organisasi. Budaya organisasi skala efektif yang ditandai oleh hal-hal. Yang pertama, adanya kerjasama yang sangat diperlukan di dalam sekolah karena
visi dan misi tujuan dari sekolah akan dicapai oleh apabila adanya kerjasama yang baik antar semua pihak yang ada di sekolah, itu pihak internal maupun pihak eksternal. Setiap orang yang ada di dalam sekolah harus dilibatkan atau eksternalkan di dalam sekolah. Contohnya ketika semua sekolah mengalami permasalahan, maka setiap pihak yang ada di sekolah tersebut bersama-sama memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut, agar masalah tersebut berlarut-larut dan semakin membesar sehingga akan merusak sekolah. Yang kedua, adanya rasa saling percaya. Rasa saling percaya harus dimiliki oleh setiap orang di dalam organisasi. Dengan adanya rasa percaya ini, maka akan meminimalisirkan konflik di dalam organisasi. Setiap organisasi di dalam organisasi akan dapat melakukan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Yang ketiga, adanya sikap terbuka atau transparansi. Sekolah harus memiliki sikap terbuka baik di dalam mempromosikan sekolah, di dalam meeting sekolah maupun terhadap pengaruh dari luar. Apabila sekolah tidak mampu untuk membuka diri terhadap dunia atau pengaruh dari luar, maka sekolah tersebut akan kekurangan energi. Mungkin itu saja dari materi dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bab selanjutnya. Bye.